Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adama lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabahu ahadun wa qatalahu falyaqul inni shaimun. Al-hadis. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore menjelang buka, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaqarrub kepadanya. Tentunya mudah-mudahan melalui program yang diagendakan oleh PC Persis juga beserta otonomnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ini mudah-mudahan tentunya mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya pribadi yang lebih baik yang bisa lahir daripada pendidikan di bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, tentunya agar kalian bertakwa melalui ibadah saum. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah panitia pada kesempatan ini memberikan kepada saya secara pribadi untuk sekedar sharing, berbagi dalam hal kaitan dengan kajian yang diselenggarakan oleh PC Persis juga otonomnya, yang memiliki tema Ramadan dan pengendalian amarah atau penjagaan amarah. Ikhwatu iman rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Keberkahan karena apa? Karena di dalamnya terdapat ibadah saum yang telah diwajibkan kepada kita semua sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi lebih jauh memanggil kepada kita semua sebagai umat yang beriman. Kalimat ya ayyuha yang kita terkadang dalam bahasa Indonesia hanya bisa menerjemahkan dengan kalimat wahai atau hai. Selanjutnya orang-orang yang beriman. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat ya ayyuha ini memiliki 3 kalimat, 3 kata yang tersusun, sehingga dari ketiga kata ini memiliki arti yang begitu besar sekali. Bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman ini tidak
lantas panggilan hanya seperti panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang lainnya, kepada manusia dan lain sebagainya. Tapi justru panggilan ini adalah panggilan yang khusus sehingga menggunakan kalimat ya ayyuha. Maka dari itu panggilan ini seperti halnya seorang komandan yang memanggil pasukan khusus untuk menjalankan satu perintah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memanggil umatnya dengan ya ayyuha. Selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Tentunya di samping Allah Subhanahu wa taala memanggil sebelum memerintahkan ibadah saum dengan panggilan yang begitu hebat, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya kepada orang yang beriman saja, bukan kepada orang Islam. Karena sesungguhnya orang yang Islam itu belum tentu dia mampu mencapai tingkat keimanan, mampu menjadi seorang yang mukmin yang sejati. Karena tidak semua orang Islam menjadi orang beriman. Tapi demikian, ketika seseorang sudah menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia adalah seorang yang Islam, seorang yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika panggilannya dikhususkan terhadap orang yang beriman, maka perintahnya pun adalah perintah yang sangat agung, perintah yang sangat mulia, yang di dalamnya akan menghasilkan pribadi yang bertakwa. Karena akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah mengakhiri kalimatnya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang memiliki kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan untuk di dunia, bahkan mungkin nanti kehati-hatian ini berakibat nanti di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalimat saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian daripada ibadah utama yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Tapi tentunya kita mesti perhatikan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah saum ini dengan kalimat kutiba, bukan kalimat furido atau wujiba. Ini juga memiliki arti yang sangat begitu dalam. Bisa kita cari arti kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil atau memerintahkan kita dengan kalimat kutiba. Kalimat kutiba merupakan kalimat yang memiliki arti lain selain diwajibkan, adalah dituliskan. Dalam artian bahwa yang namanya menulis adalah merupakan kegiatan yang menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain, menyambungkan satu kata, menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain menjadi kata, lalu menyambungkan kata demi kata menjadi kalimat, kalimat demi kalimat menjadi paragraf, paragraf demi paragraf menjadi satu tulisan yang utuh yang memiliki maksud tertentu. Maka begitu pun dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ikhwatu iman rahimakumullah, harus mengandung arti bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak hanya melaksanakan ibadah saum saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari mulai ibadah qiyamul lailnya, qiyam Ramadannya, dari mulai ibadah tadarusnya, dari sedekah dan lain sebagainya. Maka ini yang harus menjadi satu kesatuan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya saum, maka akhirnya tattaqun ini menjadi nyata ketika kita mengkaitkan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu apa hubungannya bulan Ramadan yang memiliki ibadah saum ini dengan penjagaan amarah atau syahwat atau marah kita sebagai manusia? Adakah hubungannya? Tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kullu amal ibni Adam, bahwa setiap amal
anak Adam, yaitu manusia, lahu baginya illa asyam, tapi dikecualikan ibadah saum ini hanya untuk Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah saum ini untukku, kata Allah Subhanahu wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran terhadap ibadah saum itu. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini berfirman, wasyamu junnatun, maka siam itu, saum itu adalah tameng, adalah perisai daripada segala aspek, daripada segala dosa dan maksiat yang mungkin bisa terjadi di bulan-bulan sebelumnya, yang mungkin bisa terjadi ketika kita tidak melaksanakan ibadah saum. Fa idza kana yasumu saumi ahadikum, maka apabila suatu ketika saum salah seorang di antara kalian, fala yarfus, maka janganlah kalian memaki-maki, wala yashab, juga janganlah kalian bertengkar. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada yang mengajak untuk bertengkar, au qatalahu, atau harus direspon sebagai bentuk daripada amarah, fakul falyakul, maka katakanlah inni shaimun, maaf aku sedang saum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka ibadah di bulan Ramadan ini tentunya mesti ada keterkaitan antara pelaksanaan ibadah saum juga ibadah-ibadah yang lainnya dengan pengendalian amarah yang kita miliki sebagai tabiat daripada seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengerahkan ketika kita menjalankan ibadah saum, justru kita mesti membentengi diri dengan ibadah-ibadah yang lain, membentengi diri dengan aktivitas-aktivitas lain untuk kita bisa menahan amarah kita. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang marah ini, tentang amarah ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan, laisa syadidu bisur'ah, bukannya orang yang paling kuat itu adalah orang yang jago atau juara berkelahi. Innama syadidu yamliku nafsahu inda ghadab, hanya saja orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika ia marah. Maka dari itu, ikhwatul iman rahimakumullah, marah atau amarah merupakan tabiat yang ada pada diri manusia. Tidak serta-merta kita menutup diri bahwa kita mesti tidak memiliki amarah. Tapi tentunya justru arahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan amarah ini untuk dikelola dengan baik. Kapan kita mesti beramarah? Kapan kita mesti menghentikan amarah itu sendiri? Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang ketika dituntut untuk marah lalu dia tidak marah, ia layaknya seekor keledai. Keledai yang kita tahu dia memiliki badan yang sangat kecil, tapi ketika dia dibebani dengan beban yang sangat besar, tapi dia diam dan dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya, walaupun dia harus merasakan kesakitan dengan memikul beban yang sangat berat, ataupun dicepret, dipecut dengan pecutnya, tapi dia diam dan menjalankan apa yang mesti dia jalankan. Tidak berontak seperti halnya kuda. Ketika kuda dipecut, dia akan lari sekencang-kencangnya. Berbeda dengan keledai. Maka dari itu, amarah yang seperti ini ketika kehormatan Islam, kehormatan kaum muslimin dihancurkan atau dihina, kita tidak mesti menjadi seperti keledai yang diam, acuh tak acuh, tidak memperhatikan apapun ketika umat Islam dilecehkan. Tapi Imam Syafi'i yang kedua memberikan selanjutnya menyatakan bahwa kita juga tidak mesti marah ketika marah ini hanya menjadikan kita madorot. Karena layaknya seperti setan yang dia marah ketika dia tidak harus marah. Maka dari itu, inilah yang menjadi arahan untuk kita dalam hal menjalankan ibadah Ramadan ini, mesti menjaga amarah kita agar tidak meluap-luap,
mesti menempatkan amarah kita di tempatnya yang lebih tepat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka yang terakhir di dalam tausiah singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan benar-benar khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di perjalanannya kadangkala amarah ataupun emosi ini senantiasa hadir, apalagi di tengah pandemi yang hari ini kita rasakan bersama, mesti menghadirkan kadangkala kita tidak sadar amarah-amarah yang ternyata hadir tidak sadar. Ternyata setan lebih mendominasi untuk kita melakukan amarah yang begitu besar. Maka bagaimana sebenarnya cara ihwatul iman rahimakumullah untuk kita mengendalikan amarah ini agar baik, amarah ini agar lebih tepat guna dan bermanfaat untuk kita semua. Kadangkala di pertengahan jalan, mungkin nanti di bulan Ramadan ataupun telah kita lalui di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita mudah sekali emosi, mudah sekali amarah. Maka bagaimana caranya kita untuk mengendalikan amarah itu? Di antaranya adalah yang pertama, hindari sebisa mungkin situasi dan kondisi yang dapat memancing diri kita untuk bersikap atau menghadirkan emosi atau amarah yang meluap-luap. Misalkan mungkin nanti di rumah ada clash dengan anak, dengan istri, atau dengan keluarga yang lainnya. Maka ingatlah bahwa kita sedang melaksanakan ibadah saum, kita sedang melaksanakan ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Lebih baik kita menghindari, lepas daripada apa yang terjadi di hadapan kita. Hindari itu semua agar kita lebih tenang lagi, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jika memang kita masih saja ketika kita masih sudah menghindari ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih tenang, tapi kita masih bergejolak emosi, bergejolak amarah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah. Nah, karena inilah yang menjadi kunci bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam firman-Nya, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menenteramkan hati kita semua. Maka ihwatul iman rahimakumullah, setelah kita zikir, berdoa, lalu masih ternyata marah ini atau amarah ini masih bergelora. Jika masih belum bergelora, masih terus bergelora hingga kita tidak bisa menahan amarah, maka arahannya adalah ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka berdirilah. Atau ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi daripada amarah kita yang meluap-luap. Lalu masih saja mungkin ketika upaya itu terus kita jalankan, maka yang selanjutnya adalah kita berwudu, supaya memang dengan wudu ini bisa menenteramkan fisik kita, bahkan mungkin wudu ini bisa menenteramkan hati kita. Karena dalam salah satu riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah kalian berwudu dengan air, karena marah ini merupakan berasal dari api. Maka dari itu, berwudu merupakan solusi yang baik untuk kita menenteramkan hati kita. Karena tentunya marah ini merupakan bagian daripada api yang berasal dari setan. Ihwatul iman rahimakumullah. Lalu yang terakhir, apabila ketika kita masih sudah berwudu, bagaimana apabila kita masih marah terhadap apa yang menjadi keadaan itu? Maka kita mesti menghadirkan diri kita untuk berzikir, juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amarah juga marah ini berasal dari setan. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada kita semua agar di bulan Ramadan ini amarah yang begitu bergelora, di saat terik matahari panas dan lain sebagainya, ini menjadi tameng ketika kita berzikir juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatu iman rahimakumullah, maka yang terakhir dari tema yang telah dari awal kami sampaikan, yakinlah bahwa kemampuan kita dalam menahan amarah untuk berupaya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini terjaga, amal ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi amal ibadah yang selamat untuk kita kehidupan di akhirat. Yakinlah bahwa ketika kita menahan amarah kita, ini akan menghadirkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dawud juga Ibnu Hibban. Sabda Rasulullah, tidak ada teguran, tidak ada tegukan, mohon maaf, yang lebih besar pahalanya seperti halnya meneguk air selain tegukan kemarahan yang ditelan oleh seseorang. Seperti halnya kita menghabiskan air di dalam gelas, kita teguk kemarahan itu sehingga hilang di dalam, seperti halnya hilang di dalam gelas. Seseorang ditelan oleh seseorang demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah tegukan yang lebih besar pahalanya daripada sekedar minum melepas dahaga. Ada tegukan meneguk, menelan kemarahan yang ada pada diri kita sehingga kita meniatkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita berupaya dengan sekuat tenaga bahwa ibadah kita mesti benar-benar dengan sepenuh hati, kita ingin menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan keselamatan, maka tentunya mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia ini, bahkan mungkin nanti sampai di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan dengan agenda ini kita bisa meraih rahmat juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.